kabarnya? Kamu gimana? Aku juga baik. Ya, kita berdua baik-baik saja. Perasaannya gimana bisa diundang ke acara Rumpi ini membawa anak juga? Perasaan aku seneng banget karena aku manajernya dan karena aku mamanya dan karena anak aku sudah cantik sekali dan siap dijual. Yeay! Enggak, maksudnya ya main film maksudnya. Dijual main film, bukan dijual. Iya, ya maaf ya. Oke, dengar-dengar nih misalkan juga mau terjun ke dunia tarik suara nih. Dari keinginannya sendiri atau gimana? Dari kalau untuk nyanyi itu kemauan mami, tapi kalau selain dari itu mungkin atau kayak di dunia entertainment itu dari modeling, actress itu pilihan aku sendiri. Kalau dari maminya sendiri udah kelihatan potensi bakat nyanyi seorang Michelle ini dari kapan sejak usia? Kalau nyanyi kayak dia nggak terlalu nyanyi. Semua suaranya falas. Nggak falas sih, baik-baik aja. Cuma dia kayaknya lebih ke acting sama modeling mungkin. Karena dia cantik, langsing, terus kayak bule dan pasti kita berharap gajinya bisa bagus dan bisa banyak jobnya. Doakan teman-teman se-Indonesia. Nah, kan apa namanya model dan juga sebagai aktris. Iya. Sebelumnya pernah main film apa atau gitu dari sekolah? Paling drama musical kalau misalnya di sekolah masih kecil pernah di make upin sama mami jadi orang Betawi Manado ya waktu itu iya Manado pakai baju adat drama SD gitu cuma gitu tapi ya sekarang udah mulai padat show-nya maksudnya endorse-nya udah mulai berdatangan terus udah mulai ada tawaran-tawaran kayak main film pendek atau apa ya namanya masih promosi jadi kayak masih dikenalkan gitu. Kalau untuk pelatihannya sendiri itu sebagai ada pelatihnya atau mami juga ngajarin ke Michelle gimana caranya? Ya kalau aku ngajarin, tapi kita mau apa namanya dari Amerika sampai di sini kita terus belajar. Di sana juga belajar, di sini juga belajar. Kita pasti pakai coaching gitu supaya dia lebih bagus lagi actingnya, biar kita kasih film-film Dylan berikutnya mungkin akan kita buat Michelle. Jadi doakan aja karena saya juga promotor juga bikin film, punya PH juga dan kita membuka juga buat teman-teman PH yang mungkin punya kreativitas mau bikin film boleh asal harganya cocok berangkat. Dari Michelle sendiri ada inspirasi atau inspirator yang bisa membuat Michelle bangkit gitu untuk masuk ke dunia perfilman? Kalau untuk my own inspirator itu mama saya, iya karena aku lihat dari kecil udah jalan bersama mami dan ikut-ikut show-nya dan aku juga tertarik jadi ya she's my inspirator. Ya inspirasinya aku karena sering lihat aku katanya kayak gitu jadi ya nggak tahu deh kenapa dia inspirasinya aku ya mungkin dia juga terinspirasi juga kalau misalnya dia suka juga kamu suka juga lihat nonton film-film dia juga kayak romance film atau kayak film Indonesia yang lucu-lucu kita juga suka nih film-film yang kayak romantis kayak Evil I'm in Love kita juga ketawa-ketawa bareng sampai nonton 3 episode itu kayak dia sebenarnya sifatnya kayak orang agak dia muda tapi ya kayak gitu cuma kalau aku kayak anak kecil jadi kita kayak nyambung gitu kalau misalnya kita film aku sukanya aku jadi gue ya dia juga sukanya kayak film-film anak kecil gitu kayak Evil I'm in Love terus gue bisa ketawa-ketawa gitu tapi dia di belakangnya tuh kayak gitu ya dia lebih sok tua gitu kayak gitu mana aku nonton kamu udah tidur kamu kabur ke kamar. Kalau untuk film atau apa namanya sinetron pertama sendiri itu kira-kira pengen ngambilnya genre apa? Genre mungkin romance or sebenarnya aku juga agak tertarik dengan horor karena itu film genre yang aku paling suka. Jadi ya mungkin ya itu doang. Horor. Romantis dan horor katanya. Untuk misalkan masih muda nih, yang mana juga masih sekolah juga, apa siap nih, apa namanya berkarir juga, berpendidikan juga gitu. Kalau untuk siap, aku siap sih karena kalau sekolah juga kalau ngajarinnya iya sekolah kan aku homeschooling karena ribet juga kalau misalnya stay di satu city aku sekolah di situ tapi harus mondar-mandir jadi aku homeschooling dan
kalau homeschooling ya lebih gampang untuk masuk dunia Emang entertainment. disiapin buat tour, promo Iya. segala macam. Karena kalau aku kan pengusaha, jadi punya 50 perusahaan dan aku udah biasa dengan mindset pengusaha. Jadi ya sering rich dad poor dad bilang sekolah itu di sekolah itu tidak mengajar untuk kita jadi bos. Jadi anak-anakku sekolah cuma the most important adalah yang paling penting harus bikin uang. Gimana jago bikin uang. Jadi kita pabrik uang. Jadi kalau kita ada di panggung, kamu satu karakter sama dengan Donald Duck, Pingkan Mambo, ya itu namanya Pingkan Mambo, sama dengan Mickey Mouse. Gak mungkin dong Mickey Mouse di atas panggung kayak capek aku mami, capek, tapi Mickey Mouse ya itu kan muncak mbak. Donald Duck. Anak-anak yang lain juga homeschooling atau? Iya, kalau yang Semuanya? kecil-kecil kayaknya kita mau sekolahin formal dulu, soalnya kasihan nggak punya teman yang kecil-kecil yang kayak 7 tahun, 5 tahun, 4 tahun tuh. Karena anak-anak ini kan anak aku yang gede-gede ini sering keluar negeri, jadi kasihan juga mereka jarang ketemu murid-murid lain. Tapi pernah di Amerika ketemu, tapi kalau anak-anak kecil ini kayak mau dikenalin sosialita dulu, maksudnya biar jadi anak normal dulu, berangkat sekolah sampai SD lah. Tapi SMP udah pasti homeschooling private school mungkin di Amerika atau di Los Angeles atau di mana belum tahu sih, cuma kayak harus aktif kan. Yang kecil-kecil kan juga kami, jadi satu keluarga kita nih nanti ini Michelle duluan, abis Michelle nanti Rezel kakaknya lagi bikin band kayak Bruno Mars kayak gitu, terus aku juga, terus Lala juga yang masih 7 tahun juga coming soon. Lala juga jago dance, jago nari, jadi kita sekeluarga tuh kayak mungkin hanya nggak tahu deh, kayak mungkin semuanya musik lah. Jadi ini beruntuntunan ya gitu lah. Itu tadi, itu yang benar tadi. Harusnya belum berubah. Harusnya belum berubah. Terus kemarin sempat katanya lupa urutan. Lupa. Orang anaknya. saya bikinnya juga lupa. Saya kan sebenarnya saya mau ngaku sama satu hal ya. Michelle juga, saya mau ngaku sama satu hal ya. Mami sebenarnya nikah tuh kan 1, 2, 3, 4 sebenarnya. Tapi yang lain tuh ada yang nggak sah. 20 suami nggak sah. Jadi ya mungkin ya mohon maaf nih baru jujur sekarang. Jadi ya itu masa lalu aku. Tapi ya udahlah, that's my past. Sekarang aku nggak mau nikah buru-buru sih. Jadi kayak ya udahlah. Ya gitulah. Jadi Indonesia mungkin punya Vicky Prasetyo, tapi Indonesia juga punya Pingkan Mambo mungkin. Kalau misal baru tahu, gimana tanggapannya misal? Bisa tahu yang berapa biji cowok, bisa tahu, tapi berapa biji lainnya aku baru jujur sekarang di hadapan teman-teman. Ini eksklusif karena Bisa. aku udah dibayar 2 miliar tadi. Udah transfer kan? Udah. Kalau dibilang kaget sih, aku nggak kaget karena Nggak udah kaget, tahu kurang ajar lu. personality-nya. Jadi Tapi ya, it's not the way kayak gitu ceritanya guys. Ceritanya tuh panjang, tapi panjang ngabisin durasi kalau diceritain. Cuma kayak ini nggak cocok, ini nggak cocok kayak ini, nggak cocok kayak gitu deh. Atau ada tipe sendiri dari misal buat yang deket sama mami? kalau dari aku sih yang penting baik aja karena selama kita hidup Cuma kita- sekali hidup ya. ya Jangan kita gitu. selalu bertemu dengan yang kurang baik dan ya Dan kurang kurang baikin pantas mami. kurang pantas untuk jadi pasangan hidup dan ya Nggak all I wish selevel. is for her to be happy with the right man and yeah that's all I want. Suka berantem nggak sama mami? Sering banget. Sering banget. sering Dulu, Kita banget. nggak cocok. Kalau kita melihat masa lalu kan Bang Pingkan pernah ada sama ibu juga sering ini kan. Oh iya, iya. Aku Nah, banyak ini nggak cocok sama Gimana orang. cara sama anak ini? Apakah sering berantem terus cara ininya gimana? Benar. Kalau aku sama kakaknya ya berantem juga, tapi yang paling sering berantem tuh aku sama dia, karena dia nggak tahu kenapa kita sering berantem. Jadi mungkin dia punya masa lalu yang dia menganggap aku kurang baik. Mungkin menurut aku dia cuma miskom. Panjang ceritanya. Pokoknya doakan aja kalau kita akan rukun-rukun aja, karena ya. Tapi di balik itu mama itu nggak bisa ngomong kalau misalnya kayak apa. Yang jelas saya cuma bisa ngomong nih, banyak saksinya kalau aku tuh cinta banget sama anak aku dan apapun yang akan ku belain. Tapi
Bukan berarti kalau anakku buat salah ya aku akan belain orang itu yang lain, yang benar maksudnya. Jadi aku akan bela yang mana benar, tapi tetaplah seorang ibu nggak ada yang bisa lah kalau misalnya duit baru gajian misalnya 100 juta ya dia mau sepatu 90 juta ya bayar aja gitu. Sempat kabur rumah gitu. Sempat Kabur sempat Sempat. sih. Sempat ya kayak gitu. Tapi ya gitulah, that's life, kehidupan ya sih. Ini dekat nggak sama ayah kandung? Ayah kandungnya Kalau dekat, aku baru dekat. sempat untuk sekarang aku mondar mandir dan pindah-pindah di pihak papa dan mami mama sekarang. Jadi ya dua-duanya dekat. Aku juga dekat sama papaku, aku juga dekat sama mami. Ya dekat sih. Yang nggak deket papanya dia sama aku nggak deket. Maafin Karena kan? itu dicerai. Oke. Dia mau deket aku mungkin, tapi aku belum tahu naksir lagi apa enggak. Orang Mas nawarin yang siapa tuh tadi, cowok lain itu kan. Siap. Oke. Mbak Pinkan kan membesarkan anak sendiri. Oke. Iya Mbak. Iya Mbak. Iya Mas. Terus apa sih suka dukanya atau apa pernah merasa putus asa nggak gitu? Pernah lah, dulu sampai dibotakin, sampai stres, sampai gila ya. Ini masih ada bekas-bekasnya kan. Tapi aku waras lah. Intinya hidup tuh harus gila. Intinya apa yang udah kita alamin itu menjadikan Pinkan yang sekarang, yang pengusaha, yang jadi orang paling kaya, paling cantik ya. Itu kan kenapa ngomong gitu kan ada ceritanya. Kenapa kayak gitu bentuknya ya. Ya berarti yang belum bilang paling kaya mungkin belum tertekan aku gitu. Jadi makasih nih tekanan-tekanan pada menekan aku. Makasih loh aku jadi kurus ya kan. Semua jadi ya, tapi jadi pinter gitu. Jadi lebih menghargai waktu, lebih jangan goblok jadi orang. Jadi cewek harus cek mau apa nih? Ini mau apa, mau nembak apa mau apa nih? Buang. Ini mau apa nih? Buang, nggak penting, pecat. Mau kerja, ayo. Mau serius, ayo kayak gitu. Oke. Terus misal ini kan udah puber, masa-masa puber. Mami gimana nih kalau ada cowok yang dekat, apakah cerewet atau gimana? Iya, aku bawel banget. Bawel banget. Bawel banget parah. Maksudnya ini jangan. Karena kan aku udah ngalamin ketemu cowok yang beneran kayak apa? Nggak baik gitu. Kayak ada yang komodo, ada yang babi, ada yang rusa, ada yang jerapah, ada yang macem-macem. Jadi aku udah jago Mas. Jadi kalau misalnya ada yang deketin aku, oh ini kayaknya kodok nih gitu. Nah, misalnya ada yang kodok deketin Michelle, Syah itu kodok Syah. Hati-hati dia bisa pipisin lewat depan. Kamu lewat sini. Misalnya kayak gitu. Kayak ya kalau misalnya masih dia suka marah gitu, Mom, jangan don't book from the book dah, Casper gitu, don't itulah, Mom. Nah gini. Cuma kan aku bilang aku udah tahu sih yang satu kalimatnya gitu. Jadi kayak so tahu lah gini biasa orang Abi kan suka berantem. Tapi kayak nggak tahu lah terakhir mungkin dia juga kayak oh iya mami gue suka benar gitu, mami gue suka salah ya. Namanya tuh gue bilang sama Michelle pokoknya ya harus jaga diri, harus jangan jadi perempuan, jangan goblok. Waktu lu bisa beli Ferrari, orang-orang akan hormatin lu. Tapi kalau cuma naik biasa aja, ya susah ngormatin ya. Bukannya apa-apa sih, tapi ujung-ujungnya duit. Tapi bukan tentang duit gitu. Karena kita emang udah orang kaya, jadi nggak usah dikaya-kayain lagi. Emang kita semua udah kaya sebenarnya. Cuma mindsetnya orang-orang aja yang bilang lu susah. Sebenarnya lu semua kaya, kita semua. Sebenarnya dari mami kan sering banget punya perspektif sendiri tentang my love life. Terus dia cerewet banget gitu. Kalau misalnya kayak aku punya insting gitu. Kalau aku punya insting kalau misalnya dia tuh nggak benar dan gini, dia endingnya bakal kayak gini gitu. Iya, endingnya bakal kayak Tapi gini, gitu. sebenarnya di balik itu mami sendiri love life-nya tuh kacau banget gitu. Jadi kayak dia bisa ngasih tahu tapi gimana dia bisa percaya padahal dia sendiri bego gitu maksudnya. Iya dia suka bilang mami tuh orang paling pintar sedunia tapi mami tuh orang paling goblok sedunia, kata dia gitu. Ya kalau lagi bego tapi makanya aku sekarang nggak mau bego lagi sekarang. Intinya sekarang yang bego-bego udah pada dibuang-buangin, jadi aku mau pintar aja gitu. Ada kalangan artis selebriti juga yang dekat? Oh iya ada. Ya aku juga
Jujur sih aku suka sama dia dari awal. Emang sebelum aku married sama yang lain-lain, aku naksir sih. Kayak dia tuh kayak sesuatu yang ganteng banget sih gitu. Maksudnya kayak dulu kayak gue pengen. Tapi kita tuh kayak dia ngomong dia pengen, aku ngomong aku pengen. Tapi kita tuh sering syutingan bareng gitu kayak acara apa adalah gitu ya sesosok orang. Terus kayak aku tuh suka ngomong gitu waktu aku punya suami gitu kayak udah mau deketnya tuh deg-degan gitu karena emang suka beneran gitu. Emang suka falling in love beneran dari awal, melebihi pacar-pacar aku ini semua beneran. Aldi Taher. Bukan Aldi Taher. Inisialnya. Coba lagi. Ya, aduh jadi gak enak nanti sama orangnya. Nah, terus udah gitu dia ngomong, aku DM kamu, ya jadi, aku DM kamu. Nah, terus dong, ini apa? Aku tahu kamu mau cerai, aku baru berani ngomong ini. Serius lah, gue juga kayak dari dulu gitu selalu mikirin kamu sadar gak sih waktu itu kan di talk show terus aku bilang kamu ganteng banget aku bilang gitu terus aku deg-degan tapi aku harus ngomong kamu ganteng banget gitu terus dia gini terus aku bahas kan kenapa kamu waktu itu aku bilang kamu ganteng banget kamu doang aku pikir mana mungkin sih kamu suka sama gue kan gue bilang kayak gitu dia bilang bukan kamu tuh salah ngerti aku tuh tuh karena aku tuh obses pengen aku udah taruhan sama teman-teman aku yang dulu lihat ya nih gue masih miskin nih gue akan jadiin pinggan istri katanya nah sekarang gue denger lu cerai gue happy katanya dan gue nggak akan mau lagi ke balap sama suami-suami lu yang lain gue akan nyerobot sekarang dan gue harus kasih tahu lu kalau gue emang sayang banget sama lu dan pengen memperistri lu dari dulu panjang kayak ceritanya udah pokoknya kayak gitu jadi kayak kayak suka tapi ya nggak tau lah soalnya banyak juga kehidupan yang lain karena jadi suami kan bukan cuma suka-suka aja tapi kayak butuh respect butuh aku bilang sama orangnya itu aku nggak nyari cowok tapi nyari suami ya karena surat cerai aku udah mau jadi ya istilahnya ya intinya aku nyari yang sayang yang serius bukan cuma buat settingan buat apa karena aku tuh orangnya bakal sayang bakal sama orang itu. Oke, kembali ke Michelle lagi. Iya, Oke, jadi panjang sih mbak sama salah sih. Misal gimana tanggapan misal lihat aksi mami yang viral kemarin di atas panggung? Yang sana dalamnya kelihatan Iya, itu. tuh. Kamu nonton? Kamu juga. Nggak mau. Gimana misal? Nggak aja. Agak kaget sih karena viralnya di mana-mana dan aku di-share sama teman-teman aku dan keluarga semuanya pokoknya viral banget ya. Dan ya aku sempat kasih masukan kan kalau misalnya kayak gini pakainya lebih yang benar. ya gitu biar mungkin lebih was-was aja gitu. Jadi ya tapi emang udah ciri khasnya dia kayak gitu sih heboh. Kan sejak oma meninggal jadi kan aku nggak ada yang buatin celananya. Terus Michelle lihat mami apa sih yang bisa Michelle contoh dari seorang pingkan mabu? Contoh ya. Gak ada. Kalau untuk cari kayak- cowok. nggak, Cari kalau uang. cari cowok jangan diikutin, nggak boleh. sangat Sangat-sangat total, dilarang keras. no. Jangan. Ya, kalau untuk contoh Cari. mungkin untuk bisnis dan apa ya kayak cara dia Keluarga. cari nafkah untuk Anak-anak. besar-besarin kita gitu. Besarin kita. Iya. Dari kecil. Iya dia pintar sih cari keuangan uang. itu ya. Cari uang pintar, terus Iya. sayang keluarga. Iya. Mami lagi Mami lagi. soal Akhirnya. anak ini ada yang bilang eksploitasi anak nih. Apa? Ada yang bilang Eksploitasi. anak. Harus memang dieksplor. Kita lagi ada ekspor. Ya, kita mau ekspor dia. Dia barang ekspor, barang import. Eksploitasi anak. Apa itu artinya? Eksploitasi memanfaatkan anak. Oh, memanfaatkan. Nggak apa-apa, emang kita harus saling memanfaatkan. Ya. Kalau kamu nggak tahu manfaatin orang, kamu belajar dari aku. Emang kita harus manfaatin. Saya manfaatin dia manfaatin aku. Karena aku ngetop, dia harus manfaatin aku. Karena dia nanti mungkin ngetop dan dia cantik, jadi aku harus manfaatin dia supaya aku ketular-tular cantiknya. Kayak gitu. Tapi nggak manfaatin sih, karena gue emang udah kaya, nggak butuh dia. Dia juga udah kaya, kan anaknya orang kaya, jadi nggak butuh gue banget sebenarnya. Tapi ya kita saling memanfaatkan supaya tadi ada cowok deketin gue, pas Michelle datang belok ke dia. Kacau. Berarti Michelle sendiri mau lebih Parah fokus ke saingan, dunia saingan. perfilman ya?
Ya misalnya lebih suka film, film model. sebenarnya Pengen. yang paling aku Dia bisa interest- bilang, my dream mas. It's my dream mas. yang paling aku interest sih sebenarnya model, tapi ya lagi latihan aja untuk bisa lanjut di situ. Tapi suaranya mirip, maksudnya les vokal juga. Enggak sih, aku baru ngajarin dia nyanyi. Aku bilang, udah ya kita modeling, kamu apa? Tadi barusan juga diajakin mau meeting film. Aku sebagai manajernya aku nggak mau. Aku bilang transfer dulu baru kita meeting. Karena nggak gampang lah meeting. Orang mamanya juga bikin film layar lebar kok aku. Ya bukan aku sombong, maksudnya dia kan orang kaya loh. Dia nggak tahu gue juga kaya. Oh gitu. Jadi intinya kalau mau ini yang ya maksudnya kontek-kontekan dulu gimana kalau udah deket, nggak yang kita murahan meeting kanan kiri ya lu udah tahu, lu lihat aja di kamera emang cantik kok. Ya kalau misalnya acting atau ya lu audisi aja baik-baik gitu, nggak usah meeting meeting. Aku nggak suka basa-basi gitu kalau ada di Ini bisa, kamu udah bisa duet nggak sedikit nyanyi? dia nggak mau nyanyi tuh, malu dari tadi aku juga bujukin Suaranya bagus sih, kayak mirip. Oops, I Dikit aja. did it again. I play with your heart. Wah. Ini lagu apa? Siang dan malam aku. Oops, I did it again. Kamu tahu ya lagu ini? Ih, kamu suka nyanyi. Gak bisa nyanyi, katanya. Malu. Terus Kak Pink kan sebagai manajernya, Apa yang menarik dari kita berdua? suaranya mirip. Kenapa kalian wawancaran kita berdua? Ya lagi Lucu aja. Iya. Mau lagi lucu. Lagi lucu. Kak Pink kan Ya sayang. pakai manajer nggak? Ini manajernya? Enggak, Kak Pink kan Oh, sendiri. aku sayang. Aku manajernya aku juga. Berarti bawa tas sendiri dong. Bos saya sendiri ya kan Bisa aku. lihat gak isi tas Kak Pink itu Bisa, apa aja boleh, sih boleh. bawaannya? Aku punya manajer tapi marketing, lebih ke marketing. Jadi aku nggak percaya sama orang, lebih gampang. Ada Karena penasaran Kak Pink kan tuh kan energi, penampilannya unik, ya kan? Iya. Apa aja sih? ini gue buru-buru ya, versi Iya. buru-buru. Penampilannya HP. Tuh HP 1. HP aku ada 10 tapi tadi udah nggak dibawa karena aku syuting anting. Ya kan. Terusnya aku selalu bawa ini duit cash, tuh selalu bawa ini kemanapun. Jadi kalau ada tukang parkir aku kasih, kalau misalnya ada nasi uduk apa gitu. Jadi ini buat mas nih, yang aku kasih nih mas nih, buat mas. Ini serius bener. Ini mas, ini nanti masnya sama ini. Ambil dulu ya, dah. Ntar gua kasih lagi di depan, gua kasih lagi. Ya. Enggak, canda. Nah ini aku selalu bawa ini. Terus ini kontrak aku di beberapa acara, jadi ada nominalnya berapa ratus juta. Terusnya udah sih cuma bawa gitu doang. Anting tuh, ini tas makeup ketinggalan nih. Tadi kan aku nggak bawa asisten, emang aku nggak punya asisten sih. Terus ada anting, kunci mobil Alphard, bedak, kacau banget ya tas gue. Terusnya ada dompet, ada berlian aku tuh. Banyak duit ya Allah. 50 juta lewat jatuh tuh. Tuh baru beli cincin. Terus dari itu soft lens, rolan rambut. Ini kacau banget isinya mas. Hari ini kacau banget. Dompet aku nggak ada apa-apa sih, cuma ini tuh ATM aku, KTP, NPWP, udah that simple. Ini time zone. Tadi aku nggak bawa akses. Rumahku ada lift, jadi pakai akses lift. Liftnya dipakai anak aku. Oh ini dia akses lift kita. Ya ini kalau tap, kalau naik pakai lift gitu. Jadi biasa aja. Aku sih nggak heboh dengan harta kekayaan aku, tapi aku lebih gimana caranya aku buat orang lain punya Ferrari gitu. Kalau aku sendiri kan punya pabrik mobil, jadi aku aku biasa aja. Aku juga nggak cari-cari duit, pokoknya aku orangnya sombong. Kalau cocok harga berangkat, kalau nggak cocok nggak berangkat. Kalau 200 juta, kalau 400 ya gue pilih yang 200. Kalau 400 juta songong, bayar aja sih gitu. Tapi kalau yang 5 juta mungkin cuma punya uang 100.000 di kredit lagi 5 tahun, gue mau berangkat kok
Yang penting orangnya asik-asik aja sama aku. Kalau Oke. soal Kayak bodyguard orang lain. sendiri itu gimana tuh? Bodyguard untuk Michelle. Oh iya, ini kita lagi audisi bodyguard. Jadi nanti ada bodyguard lagi audisi karena bodyguardnya bakal didandanin kayak Barbie. Hah? Iya, jadi bodyguardnya Michelle nanti kalau Michelle ke TV akan ditemenin 10 bodyguard. Kalau mamanya kan nggak punya asisten, kebalikannya. Nanti si Michelle akan ada bodyguard, ada 10 dengan seragam Barbie, dengan bawa-bawa kopernya Michelle yang 10. Jadi tas sepatu yang 100 juta itu satu koper sendiri warna pink, terus warna anting satu koper sendiri. Jadi ada 10 koper. Ya udah dia, karena aku protect dia. Kalau aku udah bosen, aku udah kaya raya, aku bosen gitu. Aku juga pakai mobil Ferrari, sekali pakai buang kayak tisu basah gitu. Ya tapi aku tadi malahan nyetop bajai sih di depan itu. Bang, bisa gak kamu melawai situ? Iya, gue kan kaya banget. Kalian jangan menyepelekan bajai loh. Bajai kalau kita punya pabriknya, dimana waktu gue jadi presiden Zimbabwe, gue akan menghimbau masyarakat untuk punya bajai-bajai dengan pabrik-pabrik bajai. Itu kita sangat produktif. Makanya saya lagi mengajukan saya untuk jadi presiden Indonesia supaya bisa memanipulasi afiliasi orang-orang untuk tumbuh padi. Ya. Oke, luar biasa. Udah, Terima wow, kasih. thank you.